Selamat malam pemirsa, Indonesia Business Forum kembali hadir ketika pemerintah terus berupaya mendorong agar dunia usaha ini terus bergerak dengan berbagai macam usaha. Salah satunya adalah menyiapkan dana yang nantinya bisa digunakan untuk permodalan. Tetapi ternyata dana yang diparkir di perbankan nasional belum termanfaatkan dengan baik. Bahkan penyaluran kreditnya cenderung terkontraksi minus 2,14 di bulan Februari. Dan tentu ini bukan merupakan berita yang baik kalau pemerintah berharap agar pertumbuhan ekonomi di 2021 ini bisa tumbuh 4 hingga 5%. Oleh karenanya Indonesia Business Forum pada malam hari ini mengangkat tema mengenai kredit bank seret ekonomi sulit bangkit. Saya sudah bersama dengan 3 orang narasumber di studio dan 1 orang narasumber yang terhubung melalui video conference. Saya perkenalkan satu persatu terlebih dahulu yang ada bersama saya di studio. Yang pertama ada anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Kak Putri Aneta Komarudin. Kak Putri, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Brigita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Kak? Alhamdulillah. Udah selesai vaksin kan tapi? Alhamdulillah. Semakin kuat tentunya untuk Insya bisa Allah menghadapi sehat pandemi terus. ini. Berikutnya saya perkenalkan Ketua Badan Pertimbangan Organisasi Real Estate Indonesia, Pak Sulaiman. Pak Sulaiman, selamat malam. Selamat malam Mbak Brigita. Sehat Pak? Insya Allah sehat. Tapi propertinya yang belum sehat ya Pak? Properti jungkir balik dari 2015 sekarang sudah tertimpa tangga. Makin jatuh ya Pak. Jatuh. Tapi mudah-mudahan nanti akan ada solusi Pak. Berikutnya saya perkenalkan Ibu Eni Srihartati, Ekonom Indef. Bu Eni, selamat malam. Malam Mbak Brigita. Sehat Bu Eni? Insya Allah. Dan tentunya yang sudah terhubung melalui video conference ada Sekretaris Eksekutif KPCPN Pak Raden Pardede. Pak Raden, selamat malam. Selamat malam Mbak Brigita, selamat malam semuanya Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Baik, saya langsung ke Pak Sulaiman terlebih dahulu. Pak, properti kan sebenarnya sangat berharap besar ya dari berbagai macam upaya yang dilakukan, insentif termasuk juga restrukturisasi dan lain-lain. Tapi apakah kemudian sektor properti ini sudah merasakan Pak? Ya, Mbak Brigita mungkin saya jelasin mengenai subsektor properti ini karena memang berbeda-beda permasalahannya. Pertama, properti kan dibagi 2, rumah dan non rumah. Nah, untuk rumah ini ada rumah subsidi dan rumah komersial. Nah, untuk rumah subsidi, pemerintah memang sudah membuat sebuah kebijakan yang cukup agresif saya kira, ya, dana FLPP, SSB, dan SBUM dan lain-lain itu sudah dipersiapkan, kelihatannya cukup matang. Kemudian di rumah yang non subsidi baru kemarin kita dapat kabar yang sangat baik, ya, di mana PPN itu ditanggung oleh pemerintah ya untuk yang sampai 2 miliar itu 100% dan yang 2 sampai 5 miliar itu 5%. Ini adalah sebuah progres yang cukup baik. Namun kita berharap memang metode ini bisa dilaksanakan secara meluas dalam arti waktunya mungkin lebih panjang ya sampai 2 tahun barangkali. Kemudian cakupan dari produknya juga lebih luas lagi. Jadi bukan hanya rumah yang siap serah terima, tapi dari mulai transaksi. Sekarang ini kan kita menghadapi sebuah perang psikologis dengan market. Ya, market itu bagaimana caranya orang-orang yang butuh rumah ini daripada nyimpen di bank, lebih baik beli rumah. Karena para pengembang sendiri sudah mereduksi biayanya sampai 20-30% dan ini kesempatan untuk bisa membeli rumah itu ya. Seperti kita ketahui yang namanya margin di perumahan itu kan ada 3, 1 overhead, kemudian bunga bank, yang kedua dan ketiga reinvestasi. Ya, bunga bank sudah tidak mungkin kita stop ya. Overhead kita sudah mulai menurunkan gaji, ada beberapa yang sudah kita lepas. Yang ketiga reinvestasi, hampir tidak ada reinvestasi lagi di properti, membeli tanah baru dan lain-lain. Jadi memang sudah menurun. Nah itu saya kira di sektor yang perumahan, subsektor perumahan kita berharap bisa lebih luas ya. Itu karena itu bisa mengenerate aktivitas di pengembangnya gitu. Nah kalau mengenerate aktivitas di pengembangnya ya tentu 174 ikutan ya. Itu tuh udah bisa dijalankan. Gitu. Nah sektor subsektor kedua yang non perumahan. Nah ini yang menjadi masalah. Ya, perhotelan, ya, mall, ya, perdagangan dan perkantoran, mereka itu dapatnya kan dari recurring income. Recurring income sekarang hotel udah jeblok, ya,
pariwisata jeblok, semuanya jeblok. Padahal mereka mempunyai kewajiban cicilan pokok dan bunga. Nah, ini yang mungkin kita berharap dari pemerintah ada yang agresif gitu, bagaimana supaya hotel ini tetap bisa berjalan secara perusahaan. Karena kan mereka di sana satu hotelnya ada 450 orang pekerja yang harus diselamatkan. Nah kalau hotelnya tutup ya udah 450 orang ini udah nggak bisa lagi untuk bisa bekerja. Nah dengan rescheduling mungkin ya dengan apapun yang kebijakan di sektor perbankan. Karena memang ini yang bisa melangsungkan kehidupan dari perusahaan. Nah sementara yang di perumahan sendiri memang si konsumen ini sekarang karena bank itu mungkin juga memang mempunyai KPI yang tertentu ya. Sehingga ada beberapa konsumen mengeluhkan ya bank lebih ketat untuk mendapatkan KPR gitu. Ya karena mungkin KPI-nya dari pemerintah juga cukup ketat gitu, NPL-nya sekian dan lain-lain dan persyaratan dari jadi sekarang makin banyak. Ya sekarang semakin COVID-nya semakin masih kencang, kemudian banyak yang di PHK, banknya semakin takut dan semakin selektif untuk bisa menseleksi orang-orang yang dapat KPR. Nah ini saya kira mungkin KPI perbankan ini yang butuh kebijakannya. Jadi kita bukan ke perbankannya, tapi perbankannya juga harus diberi KPI yang lebih longgar. Berarti teman-teman masih belum bisa mendapatkan kemudahan itu? Belum. Sampai sekarang? Untuk yang itu belum. Jadi makin bleeding? Ada tadi ya yang kebijakan fiskalnya yang udah jalan, tapi yang di sininya belum. Kalau ini bisa serentak dikeluarkan, saya kira 174 ikutan ya, pabrik semen, tukang cor, tukang batu, itu tuh hampir 20 juta manusia itu bisa terselamatkan, pekerja ya, karena kan dengan sektor-sektornya itu bisa terselamatkan. Mbak Putri ini kan miris ya. Ada yang sebenarnya bersyukur sudah ada insentif diberikan dan mengapresiasi, tetapi justru malah lebih banyak yang masih belum ini. Padahal fasilitas itu kan sudah disiapkan sejak beberapa bulan lalu dan ternyata masih belum didapatkan dari perbankan. Nah DPR melihat kondisi ini, bagaimana kemudian tanggapannya? Sebenarnya kalau dari rapat kita dengan OJK kemarin, memang apa yang disampaikan Pak Sulaiman itu tadi benar-benar terlihat dari data yang ada di perbankan. Karena OJK membuat survei, di situ mengatakan bahwa 116 dari 200 debitur itu memang mengalami penurunan baki debit sampai dengan 17%. Sementara dalam kelompok 10 debitur terbesar, itu penurunannya sampai 107 triliun, totalnya 17% lah dari penurunannya itu. Jadi kita lihat memang penyaluran kredit yang tadi datanya sampai turun -2 sepanjang tahun lalu itu memang benar adanya gitu. Tapi dari kita di DPR sendiri kita telah sangat berusaha untuk mendorong bagaimana perbankan bisa berani untuk menyalurkan kredit sehingga dana masyarakat yang ada di mereka ini dengan DPK yang meningkat tidak akhirnya diinvestasikan ke aset finansial gitu seperti SBN yang akhirnya juga membuat suku bunga kredit kita tetap tinggi gitu. Dan kita tadi juga tahu kalau BI bahkan sudah menurunkan sampai ke level terendah gitu, 3,5 tingkat suku bunga BI itu kan terendah sepanjang sejarah. Sementara kita lihat belum ditransmisikan dengan baik di industri perbankan. Jadi dari DPR sendiri kita kemarin sudah rapat dengan mitra-mitra kita, salah satunya Jamkrindo dan Askrindo sebagai penjamin kredit. Di situ kita memberikan PMN sebesar 6 triliun. Dan di situ mereka juga menyampaikan kepada kita bahwa belum semua bank, terutama bank swasta nasional, mau mengikuti program penjaminan kredit korporasi karena rasa confidence yang masih sangat rendah itu. Dan mereka juga meminta kita supaya terus mendorong pemerintah agar menetapkan plafon untuk kredit modal kerja untuk dijamin gitu supaya program-program ini tuh bisa tetap jalan karena gimana pun program PEN kan di situ juga kita telah menganggarkan 184 triliun untuk tahun 2021 dalam bentuk subsidi bunga kredit dan juga penjaminan kredit. Anggaran sebesar itu tentu sangat sayang apabila tidak kita gunakan sebaik-baiknya dan menggerakkan sektorial supaya teman-teman kita seperti Pak Sulaiman ini bisa tetap hidup dan juga berkontribusi terhadap ekonomi kita. Makanya tadi kita juga makasih Pak udah dengar banyak sekali masukan dari Pak Sulaiman, nanti bisa kita jadikan catatan untuk disampaikan kepada pemerintah.
Jadi sebenarnya strategi sudah diupayakan, diusahakan, dan kami pun juga sudah mengupayakan agar OJK bisa hadir di sini dan berdiskusi bersama dengan kita bagaimana kemudian langkah-langkah agar perbankan ini paling tidak mau memberikan kelonggaran kepada para pengusaha dan upaya apa yang sudah dilakukan agar pengucuran kredit perbankan termasuk suku bunga tadi yang disebutkan oleh Pak Sulaiman benar-benar bisa terlaksana dari surat-surat himbauan yang diberikan oleh OJK. Tetapi OJK menolak hadir dan belum merespon baik apa yang sudah kami berikan kepada OJK. Dan kita akan jeda dulu, usai jeda kita akan lanjutkan diskusi pada malam hari ini. Tetaplah di Indonesia Business Forum. Sebenarnya strateginya sudah diupayakan beragam macam dan insentifnya sudah disiapkan khususnya oleh tim KPCPEN. Pak Raden ini tapi ternyata serapannya masih belum cukup baik. Nah, strategi apa lagi sebenarnya yang sudah disiapkan untuk bisa membuat agar serapannya baik sehingga insentif itu dan berbagai macam yang disiapkan bisa dimanfaatkan oleh pengusaha, Pak Raden? Ya, terima kasih. Jadi memang kalau kita lihat tadi pembicaraan yang sudah disebutkan oleh dua panelis yang terdahulu, Putri dan juga Pak Sulaiman, kalau kita lihat bahwa memang permintaan terhadap kredit itu masih lemah. Nah, oleh karena itu permintaan kredit ini lemah, kita lihat lebih lanjut adalah karena kegiatan ekonominya belum ada, kegiatan ekonominya belum ada. Hal ini disebabkan oleh masih ada ancaman pandemi ini. Oleh karena itu, yang kita utamakan di kuartal pertama ini kembali kita bagaimana mengendalikan pandemi ini menjadi benar-benar rendah, ya, kasus penularannya. Itu yang kita sebutkan sekarang dengan PPKM mikro itu. Yang kedua adalah kita juga perbaiki fasilitas kesehatan dan kemudian pada saat yang bersamaan kita intensifikasi vaksinasi. Gabungan dari ketiga ini kita harapkan akan memulihkan kepercayaan orang untuk melakukan belanja, untuk melakukan investasi. Nah, ini yang sekarang kita lakukan. Kemudian yang kedua tadi yang Mbak Putri juga katakan, kita coba relaksasi lagi penjaminan ini. Bagaimana supaya bank ini lebih berani mengambil risiko dengan penjaminan yang tadi disebutkan apakah itu lewat Askrindo, Jamkrindo, atau juga LPI dengan PI ini, kita lakukan relaksasi sekarang. Harapan kita adalah bank pemerintah dan bank swasta juga akan lebih berani mengambil risiko. Jadi gabungan dari itu, di samping tadi stimulus-stimulus yang kita lakukan untuk beberapa sektor, terutama tadi sudah disebutkan Pak Sulaiman juga, khususnya sektor properti, perumahan, ya, karena memang dampak multiplier-nya sangat besar, kita berikan stimulasi. Demikian juga kepada kelompok UMKM kita berikan stimulasi juga, yaitu pemberian KUR, ya, pemberian subsidi KUR kepada UMKM. Dan juga seperti yang kita ketahui, kita juga kucurkan dalam jumlah yang sangat besar biaya untuk perlindungan sosial. Terutama kita memberikan bantuan ini kepada kelompok rentan. Memang kelompok kaya sama sekali kita tidak bantu. Karena memang tidak perlu dibantu beliau-beliau ini. Uang mereka ada. Yang perlu diberikan kepada mereka adalah kepercayaan. Oleh karena itu, tadi yang kami sebutkan pengendalian pandemi dan juga intensifikasi vaksinasi itu adalah memulihkan kepercayaan kepada yang punya duit, yang kaya. Kalau kepada yang rentan, kita kucurkan yang sangat masif, perlindungan sosial, bantuan sosial yang sangat masif, yang hampir mencapai 110 juta orang di Indonesia. Jadi kira-kira strategi itulah yang kami lihat, yang kita masih terus terapkan di ke depan ini. Nah, kami melihat bahwa kuartal kedua ini akan jauh lebih baik daripada kuartal pertama. Kuartal ketiga akan jauh lebih baik lagi, sebab
kita mulai melihat hasil positif dari vaksinasi ini. Karena ini menjadi penting, kalau vaksinasinya sudah cukup baik, maka yang punya uang tadi mulai belanja, dan kalau sudah belanja terhadap barang, akibatnya kemudian dunia usaha atau manufaktur ini juga akan berinvestasi karena permintaan terhadap barang sudah naik. Jadi itulah yang kita lihat nanti pergerakannya itu mulai kuartal kedua, kuartal ketiga, dan terus kita harapkan akan terjadi pemulihan yang lebih cepat. Ya, jadi sebenarnya usaha dan strategi ini sudah disiapkan ya Pak, meskipun tampaknya karena tingkat resiko masih tinggi, banyak usaha yang masih enggan untuk mengajukan kredit dan perbankan pun karena tingkat resiko yang tinggi pada akhirnya masih belum berani mengucurkan kredit itu. Tetapi himbauan sudah diberikan Pak Raden. Bagaimana kemudian yang diupayakan agar perbankan ini makin berani Pak Raden? Itu yang kami sebutkan tadi. Jadi menjawab juga pertanyaan dari Pak Sulaiman tadi. Kita akan memberikan lagi insentif khusus untuk hotel nanti, Horeca. Kita sekarang selalu membuat satu program khusus untuk itu. Dan demikian juga baru-baru ini kita juga sudah melakukan pembicaraan dengan pihak perbankan, dengan Perbanas, di mana tadi program penjaminan yang sudah disebutkan oleh Bu Putri tadi, kita coba relaksasi lagi. Dan kita coba relaksasi supaya dia coverage-nya dia bisa lebih luas, dan juga nanti persyaratannya pun dimudahkan. So far, apa yang kita lihat dari pembicaraan kita dengan perbankan, mereka kelihatannya lebih optimis dengan persyaratan yang baru yang kita longgarkan ini. Jadi ada upaya yang sudah dilakukan meskipun optimisme itu perlu dibangun, dan justru bukan hanya dibangun sebagai rasa, tapi terimplementasi dengan baik agar para pengusaha ini pada akhirnya bisa mendapatkan kucuran dan insentif yang disiapkan oleh pemerintah melalui perbankan. Seperti apa kemudian tanggapan dari Ibu Eni? Sesaat lagi tetap bersama kami. Sebenarnya terus didorong, tetapi memang perbankan ini kan juga bisnis, ada tingkat resiko yang harus diperhatikan. Iya benar ya Mbak Eni ya? Jadi pertama memang ini harus membuat ekosistem, nggak bisa parsial. Artinya betul bahwa pemerintah sudah menyiapkan berbagai macam paket-paket stimulus melalui PEN seperti yang tadi sampaikan Pak Raden juga Mbak Putri. Tetapi yang harus benar-benar dievaluasi juga bagaimana implementasi di lapangan. Jadi mulai misalnya dari paket restruk maupun relaksasi. Jadi pertama misalnya bagaimana ternyata tidak hanya perbankan yang enggan, tapi juga debitur. Mengapa? Karena namanya memang restrukturisasi, tetapi bebannya berlebih. Kan pernah diundang di TV One di IBF juga waktu itu bercerita kalau mereka mau restruk tetapi cicilannya memang lebih panjang, tapi bebannya itu lebih mencekik leher gitu kan. Nah ini juga yang harus dievaluasi, termasuk juga relaksasi gitu kan. Nah kedua bahwa berbagai penjaminan itu memang kalau kita lihat kemarin kinerja dari Askrindo maupun Jamkrindo meningkat. Bukan omset ya, kalau ini kan penjaminannya. Nah, tetapi yang meningkat itu ternyata juga lebih banyak dari program-program pemerintah. Apa artinya? Kalau dibandingkan dengan kebutuhan perluasan dari kredit, memang ini belum signifikan. Nah, jadi kalau kita tarik keseluruhan dari problematika penyaluran kredit, memang betul sebagian yang disampaikan OJK tadi, Pak Wimbo ya, bahwa ada debitur-debitur jumbo yang memang masih menahan kredit. Nah, tetapi kan menahannya ini memang betul-betul karena faktor pandemi, misalnya perhotelan, perdagangan,
termasuk misalnya beberapa sektor properti ini karena pandemi. Nah justru dengan kehadiran yang pertama kita bicarakan tadi dengan terobosan-terobosan pemerintah, ini diminta membuat yang namanya inovasi. Jadi kalau kita hanya mengkambing hitamkan bahwa debitur jumbo kita memang permintaan kreditnya rendah, ya berarti buat apa kehadiran dari program-program pemulihan ekonomi nasional gitu kan. Nah artinya ini juga ada persoalan di dalam perbankan kita ya. Nah yang sebelum ini kita tarik dulu persoalan perbankan. Perbankan ini memang sebelum pandemi ini sudah mengalami over likuiditas. Ya. Jadi Mbak Putri pasti di Komisi 11 tahu persis berapa dana perbankan yang tersimpan di rekening bank sentral. Itu artinya apa? Memang ini terjadi lazy banking. Kenapa lazy banking? Akibat kebijakan pemerintah sendiri. Mengapa? Yeah. Tadi yield SBN-nya jauh lebih tinggi daripada dia salurkan kredit yang penuh risiko. Nah ini kan juga persoalan yang harus diselesaikan. Nah kedua, sudah tahu bahwa banknya ini over liquidity, malah ditambah lagi dengan penempatan dana pemerintah di Himbara 30 triliun. Nah mestinya kalau memang ingin memacu bank ini menyalurkan kredit ke masyarakat, maka yang harus dilakukan oleh pemerintah bagaimana mengempowering dari sisi permintaannya. Nah, permintaan memang tadi disebutkan ada dana perlindungan sosial dan sebagainya, tetapi kan dana perlindungan sosial ini kan sifatnya social safety net. Yeah. Nah, sementara untuk meningkatkan permintaan kredit perbankan, mestinya yang harus benar-benar dilakukan adalah empowering dari sisi demand-nya, terutama UMKM. Jadi penjaminan ini dilakukan baik Asrindo maupun Jamkrindo, tapi kalau bisnis UMKM-nya ini tidak jalan, banknya juga tidak akan turun untuk menyalurkan kredit. Sehingga gitu jangankan untuk bisnis, untuk beli rumah aja orang juga makin jauh mikirnya. Beli rumah pun ini persoalannya tadi juga ketepatan dari program. Jadi yang namanya DP 0% di saat pandemi itu justru semakin menakutkan bank untuk menyalurkan kredit. Kenapa? Kalau ada DP maka orang masih berpikir gitu kan bahwa tidak melanjutkan kredit dia kehilangan DP. Kalau tidak ada DP, ini resiko perbankan semakin meningkat. Nah saya nggak tahu tuh pembisiknya siapa yang menelurkan insentif berupa DP 0% di saat pandemi untuk properti. Kecuali untuk non-properti ya, kalau properti ini malah semakin menakutkan perbankan untuk menyalurkan kredit. Nah PPNBM mungkin malah relatif efektif, tapi untuk yang properti ya, bukan untuk yang kendaraan ini beda mazhab, beda aliran. Nah, jadi ini yang kalau kita simpulkan sebenarnya yang harus dikoordinasikan itu program-program ini kan harus dijadikan sebuah ekosistem gitu kan. Jadi kalau pemerintah ingin mempengaruhi sebuah kebijakan itu efektif, maka harus ada pembagian tugas. Seperti kita menggiring bola itu. Jadi kalau harus ada tempatkan mana strikernya, mana yang harus bertahan, kalau enggak ini kan juga menimbulkan potensi kalau memang pemerintah hanya mengharapkan pokoknya KPI-nya kredit ini tersalur positif, bahkan mungkin seperti harapannya tumbuh 4-5% misalnya. Nah kalau nggak hati-hati potensi risiko bubble, bukan bubble mungkin NPL yang terus meningkat, ini juga resiko terhadap kesehatan sektor keuangan kita juga jauh lebih tinggi. Nah artinya memang kita tidak bisa saling hanya menyalahkan bahwa ini ada lazy banking, perbankan nggak mau menyalurkan kredit, dan juga sudah pemerintah memberikan berbagai macam insentif, stimulus dengan penjaminan dan sebagainya, kok tetap nggak jalan. Nah berarti ada miskoordinasi ataupun juga ya tadi adanya satu kerjasama yang benar-benar ini harus diefektifkan. Ada yang harus dikoordinasikan dan sebenarnya DPR punya peran untuk bisa membantu agar koordinasi dan sinergi ini bisa berjalan dengan lancar. Sejauh ini sampai mana progresnya, Kak? Iya.
Kita di Komisi 11 rapat koordinasi dengan KSSK, Bu Menkyu, Gubernur BI, Ketua DKOJK dan Ketua LPS itu sangat intensif. Dari mulai masa-masa kita masih PSBB awal, kita rapat bahkan kadang sampai jam 1 pagi, rapat virtual waktu itu untuk membahas bagaimana KSSK ini bisa mempunyai pandangan yang sama terhadap apa yang terjadi pada ekonomi kita pasca pandemi ini. Dan memang ini menjadi salah satu concern utama kita, koordinasi antar kepala lembaga dan juga beserta jajaran ke bawahnya. Karena tentu berbagai kebijakan yang terus berubah, dievaluasi dengan berubahnya pola pandemi juga, adanya vaksinasi sekarang, orang-orang sudah mulai bisa beraktivitas walaupun belum secara normal dan sebagainya, itu kan harus direspon dengan bauran kebijakan yang baru dari sisi moneter, fiskal dan juga perbankannya gitu. Dan yang tadi Ibu bilang over liquidity memang menjadi salah satu concern utama kita dari pertama kali saya duduk di Komisi 11. Bahkan cita-cita kita, ini diskusi kita di antara teman-teman Komisi 11 adalah menurunkan yield dari SBN kita. Kenapa? Supaya tidak ada lagi lazy banking. Jadi kalau bisa kita lulus dari Komisi 11 di 2024 nanti yield kita bisa turun ke level seperti negara-negara lain di ASEAN. Kalau bisa 3%, 2% gitu. Cuman sudah beberapa kali juga kita menyampaikan kepada Bu Menkyu dan beliau bilang dengan berbagai faktor masih adanya korupsi dan birokrasi dan permasalahan lain di pemerintah Indonesia sehingga yield kita belum bisa turun. Tapi itu akan terus kita usahakan supaya dana masyarakat itu akhirnya bisa turun ke sektor real, tidak hanya diinvestasikan di SBN. Kalau saya tanya Mbak Brigita, lebih pilih mana, deposito yang tidak ngapa-ngapain atau investasi ke propertinya Pak Sulaiman? Pasti Ibu iya, jadi pasti semuanya ada jawab. Ada pilihan jelas ya, resikonya rendah. Jadi pasti semua jawab juga maunya SBN gitu. Jangan-jangan dicek rekening kita satu-satu di sini isinya SBN semua. Makanya ini yang menjadi salah satu tanggung jawab kita juga di Komisi 11 dan harapannya Bu Eni dan juga Pak Sulaiman dan juga Pak Raden, kita bersama-sama membuat projection yang positif supaya semua kebijakan pemerintah yang tadi itu bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat sampai dengan ke level ke bawah. Karena kadang-kadang stigma-stigma negatif di kala pandemi ini kan justru menurunkan tingkat confidence dari mulai hoax tentang vaksin, terus masih banyaknya orang yang tidak mau divaksin. Saya dengar juga katanya di ruangan ini ada yang nggak mau divaksin tadi, dan itu kan membuat usaha pemerintah menjadi tidak jalan sehingga nanti sektor perbankan juga semakin lama mempunyai confidence untuk menyalurkan kreditnya untuk rekan-rekan kita di dunia usaha gitu. Jadi percepatan itu terus dilakukan meskipun sebenarnya strategi lain ini sudah disiapkan dan surat edaran sudah dikeluarkan oleh OJK menghimbau agar perbankan ini bisa paling tidak melakukan apa yang diharapkan mulai dari restrukturisasi dan lain-lain, sekalipun masih belum dilaksanakan dengan baik. Dan kami pun sebenarnya juga sudah mengundang OJK untuk bisa hadir di sini sekali lagi, tetapi OJK tidak memberikan respon untuk berkenan berdiskusi bersama kita, memberikan apa yang kemudian sudah dilakukan dan sudah diupayakan agar perbankan ini bisa kemudian pro dengan pengusaha dan menurunkan persyaratan, begitu ya Pak ya. Kita akan lanjutkan diskusi kita sesaat lagi, tetaplah di Indonesia Business Forum. Sepertinya mereka kesulitan untuk mendapatkan pinjaman dari bank, diantaranya adalah karena jaminan. Jadi beberapa teman mungkin tidak memiliki jaminan yang kompatibel, jadi bank tidak bisa meminjamkan. Kedua, menurut saya yang paling signifikan adalah trust. Sebenarnya kalau sebelum COVID pun sebenarnya bank juga udah selektif ya Kak, soalnya kan dia kalau minjemin uang buat orang juga kan dia ngelihat dulu kan dari kayak misalnya status pekerjaannya, gajinya, jadi ya menurut aku nggak ada perubahan yang signifikan banget sih, tetap sama aja. Pengajuan kayaknya susah ya kalau pengajuan, soalnya mereka sendiri menahan orang itu buat bayar juga agak sulit juga gitu Mas. Jadi intinya kalau pembiayaan kayaknya disedat dulu gitu. Nah, dia lebih ketat karena perputaran ekonomi kita sekarang kan lagi melemah. Saya pikir dia lebih ketat di situ. Wajar untuk keadaan seperti ini. Karena kan itu untuk menstimulus si bank itu sendiri kan, supaya tetap ada transaksi.
Pak Raden, sebenarnya sudah terus didorong loh dan DPR juga terus berupaya mengkoordinasikan. Dan tim KPC tentu juga mengupayakan yang terbaik ya Pak. Ke depan ini apa kemudian yang akan dilakukan Pak Raden? Terima kasih. Seperti yang kami sebutkan tadi, kita terus melakukan koordinasi baik itu dengan kementerian, termasuk Kementerian Keuangan dan juga OJK sebetulnya. Bahkan kita juga dalam beberapa hari belakangan ini, minggu lalu juga ketemu dengan pihak perbankan, baik itu Perbanas maupun Himbara. Kami menyadari memang kuartal pertama ini akibat juga dari kenaikan pandemi yang waktu itu sempat naik di bulan Januari dan Februari, baru kemudian menurun di Maret ini, kita bisa menyadari bahwa memang tingkat permintaan, tingkat aktivitas ekonomi itu masih relatif lemah, ya. Dan dibandingkan dengan kuartal keempat, terlihat bahwa kredit di kuartal pertama ini terjadi penurunan sedikit dibandingkan dengan kuartal keempat. Dan seperti yang kita tahu, ini semua sangat erat kaitannya dengan aktivitas dan mobilitas daripada manusia, mobilitas daripada orang maupun mobilitas barang. Jadi sangat ketat. Tapi kami yakin dengan sekarang kita lihat bagaimana pandemi ini mulai kita bisa kendalikan, kita lakukan PPKM mikro dengan juga justisi yang berperan sangat ketat sekali, dan juga kita intensifikasi vaksinasi ini yang kami membuat yakin di kuartal kedua ini akan terjadi perbaikan yang lumayan. Ya, perbaikan yang lumayan ini terutama nanti terlihat dari kita akan mulai melonggarkan di akhir daripada kuartal kedua ini nantinya. Tentu kita masih terus mengendalikan sampai dengan Lebaran ini supaya benar-benar kita bisa mengendalikan pandemi ini sambil terus vaksinasi pada saat musim bulan puasa pun kita harus intensifikasi ini. Jadi kombinasi ini yang sangat penting menurut kami untuk menimbulkan keyakinan, optimisme, sehingga nanti di kuartal ketiga kita akan longgarkan lagi secara perlahan, tetapi tetap juga kita intensifikasi vaksinasi ini. Baik. Tentu pada saat yang sama, kami sudah sebutkan tadi, kita juga mencoba meyakinkan lagi kepada dunia perbankan, termasuk dengan penjaminan tadi itu. Karena kalau kita lihat di berbagai negara, memang penjaminan ini adalah relatif bekerja dengan baik. Ya. Karena apa seperti itu? Karena risikonya itu menjadi di-share, ditanggung sebagian besar oleh pemerintah, dan ditanggung sekitar 20% oleh bank. Kira-kira begitu. Dan juga tadi stimulus-stimulus tadi kita coba PPN untuk properti, yang saya yakin ini sangat membantu sekali tadi Pak Sulaiman juga mengakui, kita memberikan insentif yang sangat besar sekali PPN ini. Ini yang kita lihat akan menggerakkan juga sebagian daripada sektor-sektor utama kita. Horeca kita sedang membuat ini Pak Sulaiman. Jadi ini kita harapkan nanti ini akan bergulir lebih cepat lagi seperti yang kami katakan tadi sesudah Lebaran dan bahkan di kuartal ketiga nanti. Jadi sebenarnya upaya itu terus dilakukan dan nanti kita akan minta apa kemudian yang diharapkan oleh Pak Sulaiman, termasuk juga closing statement dari Kak Putri dan juga Mbak Eni. Usai jeda, sesaat lagi tetaplah bersama kami. Kita sudah di segmen akhir, jadi Pak Sulaiman butuhnya apa supaya kredit ini bisa ngucur dan bisa dinikmati insentifnya? Ya, jadi saya bicaranya kembali ke subsektor perumahan dan non-perumahan. Di sektor perumahan ini memang boosternya itu adalah kita ini perang psikologis bagaimana si konsumen itu mau membeli rumah. Nah, tadi sudah ada insentif ya dari PPN dan kita minta dilebarkan dan diperluas. Kedua mungkin kredit KPR-nya lebih diturunin lagi sehingga orang wah daripada simpen di bank, nah, mending dibeli rumah. Ada gitu lagi kan? Pak?
Satu lagi untuk yang untuk yang non perumahan, memang ini benar-benar harus diambil sebuah tindakan yang cukup berani mengambil resiko bagaimana penyelamatan dari yang recurring income ini, pengusahanya bisa dibantu dengan saya nggak tahu restrukturisasi, rescheduling dan lain-lain. Saya kira ini menjadi penting karena ini menyelamatkan hampir 20 juta pekerja di Indonesia. Jadi pemerintah nggak usah bikin social safety net lagi, ya udah ada properti yang kerja, ya kita yang melaksanakan pekerjaan itu. Baik, closing statement Mbak Eni. Ya, jadi yang paling utama tidak hanya sekedar penyaluran kredit yang meningkat, tetapi kredit itu efektif menciptakan multiplier effect. Jadi banyak menyerap tenaga kerja, banyak memberikan pendapatan masyarakat, maka sekalipun pemerintah mengeluarkan berbagai macam insentif itu cost, tapi cost itu nanti akan kembali menggerakkan ekonomi. Kak Putri? Ya, sebagai wakil rakyat tentu semua yang disampaikan oleh Bu Eni tadi, Pak Sulaiman dan Pak Raden juga tadi menjadi masukan yang sangat bagus untuk kami tindak lanjuti di Komisi 11, dan tentu harapannya kita sebagai masyarakat juga terus bertanggung jawab. Dengan adanya vaksinasi bukan berarti kita berhenti melakukan protokol, dan semoga teman-teman di dunia usaha juga bisa terus semangat karena perjuangan kita masih panjang. Jadi sebenarnya strateginya sudah diupayakan dan dimaksimalkan. Tetapi tentu saja sekalipun didorong serapannya supaya semakin tinggi, harus sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran. Karena kalau obatnya tidak tepat justru malah bisa menimbulkan komplikasi dan lain-lain. Saya Brigita Manohara pamit, terima kasih Mbak Eni, terima kasih Kak Putri, terima kasih Pak Sulaiman, dan terima kasih Pak Raden, Pak Dede. Selamat malam, sampai jumpa.